Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa sholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang telah berada di hari yang ke-23. Mudah-mudahan kita di akhir bulan Ramadan ini bisa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan amal soleh, karena waktu begitu cepat dan tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, masuk pada pasal ke-8, yaitu faslun fi waqti tahsili. Fi waqti tahsili atau masa belajar atau masa mencapai ilmu. Kila waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Jadi masa belajar itu minal mahdi ilal lahdi, sejak dalam buayan hingga liang kubur. Jadi ibu harus paham bahwa sejak buayan itu anak sedang belajar, karena itu lingkungan, suara, pembicaraan harus positif, karena semua suara pembicaraan itu akan direkam oleh putra-putrinya. Dakhala Hasan bin Ziyadin fi tafaqquhi wa huwa binu samanina sanatan. Imam Hasan bin Zaid itu mendalami ilmu fikih itu sampai memakan waktu 80 tahun, luar biasa. Walam yasbut alal firas arba'ina sanatan. Selama ia mendalami ilmu fikih, dia tidak pernah tidur di atas ranjang, di atas kasur selama 40 tahun, dari tirakat. Memang terkadang tidur yang empuk justru membuat terlena, akhirnya waktunya banyak tidur. Fa'afta ba'da dalika arba'ina sanatan. Kemudian 40 tahun kemudian beliau menjadi mufti, ya, menjadi ulama yang sering berfatwa. Itu poin pertama. Yang kedua, wa afdalul awqati sarhus syabab. Waktu yang utama untuk belajar tentu ketika masih muda. Ini tidak perlu diragukan, karena semua fisiknya masih fresh, sehingga waktu terbaik belajar ya saat muda. Namun bukan berarti lalu kalau sudah sepuh berhenti belajar, karena saya pernah melihat di salah satu televisi swasta di daerah mana, Jombang, teman, ada ibu-ibu yang sudah sepuh ternyata menghafalkan Quran dan mampu. Artinya tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Yang kedua, waktu sahari wa bainal isya'aini. Yang kedua, waktu di antara maghrib dan isya. Kemarin sudah kita bahas waktu barokah. Kemudian wajan bagi astaghriqa jami'a awqati. Tentu bagi kita sebenarnya ya seorang pelajar itu yang terbaik menghabiskan seluruh waktu untuk belajar. Hidup ini untuk belajar. Hanya memang tadi ya ada waktu-waktu yang bagus, yaitu antara maghrib isya dan waktu sahur. Masa muda tentu saja, tapi yang penting ya poin terakhir ini, poin bagi yastaghriqa jami'a awqati. Fa idza malla an ilmin yastahilu bi ilmin akhar. Apabila jenuh terhadap satu materi tertentu, maka bisa beralih ke ilmu yang lain. Jadi misalnya belajar ilmu hitung-hitungan yang jenuh, bisa baca kitab yang ringan, kitab sirah, kitab sejarah. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu idza malla minal kalam yaqulu hatu diwana syu'ara. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, beliau katakan, apabila aku sudah jenuh terhadap ilmu tertentu, maka ambilkan kitab-kitab syair. Jadi beliau beralih membaca syair untuk menghilangkan kejenuhan atau kepenatan. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamu laila wa kana yadu indahu
dafatiro. Jadi Muhammad bin Hasan ia tidak pernah tidur semalam suntuk kecuali di dekatnya ada kitab-kitab atau buku-buku. Wa kana idza malla min nau'in, jika dia merasa jenuh satu buku tertentu, yang zuru fi nau'in akhar, dia beralih ke buku yang lain. Jadi Muhammad bin Hasan ini punya kebiasaan menaruh buku-buku di tempat tidurnya. Kalau dia penat di satu kitab, dia beralih baca kitab-kitab lain supaya gak jenuh. Wa kana yadau indahul ma, di sebelahnya dia taruh air. Wa yuzilu naumahu bil ma, jika ngantuk dia tinggal minum. Wa kana yaqulu an-naumu minal khoror, dan dia ngendikan tidur itu adalah seperti panas api. Fala budda min daf'ihi bil ma'il barid, maka untuk menetralisir ngantuk ya minum air yang dingin. Begitu tentang topik masa belajar ya. Kalau saya simpulkan, yang pertama secara umum ya belajar itu dari buayan sampai liang kubur, sepanjang hidup itu harus belajar. Yang kedua, kalau soal waktu belajar ya tentu masa muda masa terbaik. Kemudian waktu belajar kemarin sudah kita bahas isya sampai subuh atau waktu sahur. Tapi secara umum tentu seluruh waktu itu waktu yang tepat untuk belajar. Itu kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, jika jenuh di satu disiplin ilmu, ya kita buka kitab-kitab yang ringan untuk menghindari kepenatan. Kemudian dikisahkan Muhammad bin Hasan sengaja membiasakan di tempat tidurnya menaruh beberapa buku. Jika jenuh dia beralih buku yang lain, dan di sebelahnya ada air untuk menetralisir rasa ngantuk, karena beliau mengatakan tidur itu seperti api panas sehingga bisa dipadamkan dengan air yang dingin. Saya kira itu kajian kitab Ta'lim Muta'allim hari ini, dan mudah-mudahan kita lanjutkan besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.